Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduk dulu, saya pengenkan Bapak Hatta. Assalamualaikum, Pak. Silakan dulu. Saya telah mendengar dari radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Berarti Jepang melemah. Kita harus membicarakan kemerdekaan Indonesia kepada Bung Karno. Berita bagus. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk memberitakan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Boleh duduk dulu, saya kenalkan Bapak di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nippon sudah kalah. Kita harus merebut kekuasaan. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah. Kita harus bicarakan ini dulu kepada Laksamana. Untuk apa lagi? Nippon masih kuat. Nippon sudah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata. Cukup! Sudah tak ada gunanya lagi kalian bertengkar. Mari kita bicarakan yang baik-baik. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi menemui Soekarno dan Hatta dengan tujuan mendesak mereka untuk melakukan proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, malam ini juga kita harus kibarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Sudah saya bilang, Bung, jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah. Potong leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, jangan bertengkar seperti ini. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Kita jangan gegabah. Mengapa kalian tidak melakukannya sendiri? Mengapa kalian meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya cuma mau mengingatkan Bung, jika revolusi tidak dilaksanakan sekarang, maka masyarakat akan membunuh orang-orang yang dicurigai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Buat apa kita menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutunya. Kita tidak akan merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Benar, Bung, malam ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada korban jiwa yang lebih banyak lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda pulang dengan wajah kesal, lalu mereka melakukan pertemuan di Jalan Cikini 71 dan sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, seperti apa yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu membawa mereka ke suatu tempat dan mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi? Ya, betul. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka lagi. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita harus menempatkan mereka. Saya akan menghubungi Sebono untuk hal ini.
Assalamualaikum. Ini saya Darwis. Waalaikumsalam. Para golongan muda sudah sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah engkau memberikan kami pengamanan dan mencari tempat untuk menyembunyikan mereka? Tentu saja saya akan mengamankan kalian semua ke rumah Bio Pisau. Baiklah, terima kasih Subono. Ya, sama-sama. Subono setuju. Dan besok kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisiau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh apa kalian setuju? Setuju. Besok pukul 4 pagi. Semua setuju? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta dan Bung Karno di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada jam 8 pagi, Ahmad Soebarjo mengetahui bahwa Soekarno-Hatta telah hilang dari Jakarta. Ia pun mencari informasi dan mengetahui bahwa ini adalah ulah para golongan muda dan segera menyusul untuk menjemput Soekarno-Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Hatta. Ada apa ini? Saya ingin bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak bisa, Bung. Kami tidak akan membiarkan Bung masuk jika proklamasi tidak segera dilaksanakan. Besok saya janji akan ada proklamasi jika tidak nyawa saya yang jadi taruhannya. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada, Bung. Tidak ada revolusi apa-apa yang terjadi di Jakarta. Berarti kita sudah membuang waktu seharian di sini. Satu hal yang penting yang telah tersebar bahwa Nippon telah menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu. Nippon telah habis. Kita harus ke Jakarta sekarang. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka semua setuju untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat menyusun proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mengirimkan rumah Anda untuk kami menyiapkan naskah proklamasi. Tidak apa-apa, Bu. Saya jamin kalian akan aman di sini. Silakan, Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh rakyat Indonesia seperti negara lain? Jangan, kita tidak bersama. Kita berbeda dari mereka. Kalau begitu, naskah ini ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno saja. Apakah saudara sekalian setuju? Setuju. Seusainya menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan meminta istrinya Fatmawati untuk menjahitkan bendera untuk upacara esok. Bagaimana dengan pertemuan tadi? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Besok saya dengan para pemuda akan melakukan proklamasi. Bagus kalau begitu suamiku. Tapi bagaimana dengan bendera untuk upacara nanti? Apakah sudah disiapkan? Bendera untuk upacara nanti belum disiapkan. Bagaimana jika ibu yang menyiapkannya?
Tapi Ibu hanya memiliki sisa kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Baik kalau begitu, Pak. Bagaimana kalau kita namakan bendera Indonesia dengan nama Sang Saka Merah Putih? Iya, kita namakannya dengan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah kalau begitu, Bapak istirahat sana untuk persiapan esok hari. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Tolong kibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera siap! Sungguh indah. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Ku kasihi tenagaku, bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Bung mau apa? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa ini? Besok saya jadi. Masa sih kita harus lompat-lompat? Iya toh? Kita gue jatuh.